Ketemu lagi di dalam channel otomotif dalam bahasan gambar teknik. Kita akan belajar tentang pengertian, fungsi, standarisasi, dan peralatan gambar teknik. Sebelumnya ada satu ilustrasi. Misalkan kita punya teman yang ada di luar negeri, kemudian kita ingin berkomunikasi dengan mereka. Kita bisa mengirimkan surat melalui bahasa tulis, ataupun kita menelpon dengan bahasa lisan. Tetapi ketika kita misalkan ingin memesan sapu, membuat sapu, bahasa apa yang kita gunakan? Apakah kita menggunakan bahasa lisan? Misalkan saya ingin pesan sapu, panjang tangkainya 1 meter, diameternya 10 mili, bahannya dari kayu, kemudian ijuknya panjangnya 20 cm, jumlah ijuknya 1000, kemudian penjepit ijuknya dari bahan plastik, radiusnya seperti ini, seperti itu, ada lekuknya. Maka ini bahasa ini terlalu panjang dan sulit dipahami. Maka disitulah perlunya gambar teknik. Dengan gambar teknik maka kita bisa memesan suatu produk untuk dibuat dengan bahasa yang mudah dipahami dan simpel, serta tidak terlalu berbelit-belit. Maka dari itu pengertian dari gambar teknik merupakan alat untuk menyatakan ide atau gagasan dari ahli teknik, bertujuan untuk memberikan instruksi informasi yang dinyatakan dalam bentuk gambar. Jadi gambar teknik itu merupakan alat komunikasi dari seorang desainer, perencana kepada pengguna ataupun orang yang akan membuat. Dari situ maka gambar teknik ini merupakan jembatan untuk menghubungkan antara ide dari perancang, desainer ke pengguna. Selanjutnya apa fungsi dan tujuannya? Fungsinya yang pertama menyampaikan informasi. Informasi dari mana? Dari perancang kepada pengguna. Kalau di perusahaan itu yaitu dari perancang yang menggambar kepada pengguna, yaitu pengguna itu adalah perusahaan yang akan memproduksi. Selanjutnya adalah fungsinya sebagai penyimpanan dan dokumentasi. Gambar itu bisa disimpan dan didokumentasikan. Selanjutnya fungsi gambar juga sebagai bahasa untuk menuangkan gagasan awal dan gagasan pengembangan berikutnya. Sedangkan tujuannya yaitu menerjemahkan gambar desain menjadi gambar terukur sehingga dapat dipahami orang lain, terutama oleh pelaksana, bagian produksi, kemudian bagian untuk menghitung biaya, kemudian penggunaan material. Misalkan saya tadi akan memesan sapu misalkan, maka dengan gambar teknik itu apa yang saya inginkan itu bisa diterjemahkan oleh bagian-bagian ini, termasuk menghitung biaya. Berikutnya adalah standarisasi gambar. Untuk apa sih standarisasi? Standarisasi itu merupakan pembakuan cara membuat dan membaca gambar. Standarisasi itu dari sisi lingkupnya itu ada lingkup perusahaan, berarti diterapkan di perusahaan, ada lingkup nasional yaitu diterapkan untuk level negara, dan ada lingkup internasional yaitu di negara manapun standarisasi itu dianggap
sama. Beberapa contoh standarisasi nasional. Ya, kita mengenal yang namanya JIS, Japanese Industrial Standard, yaitu standar yang diterapkan di negara Jepang, atau di negara Belanda, NNI, Nederland Normalisasi Institute, atau DIN yang diterapkan di Jerman, Dutch Industry Normen, atau ANSI, American National Standard Institute, atau di negara kita yaitu SNI, Standar Nasional Indonesia. Di internasional pun juga ada standarisasi, yaitu ISO, International Organization for Standard. Untuk apa diberlakukan standarisasi? Maka fungsinya yang pertama memberikan kepastian, kesesuaian. Artinya apa? Dengan adanya standarisasi gambar, maka produk tersebut yang dituangkan dalam satu gambar, apakah gambar itu standar atau tidak ketika dibaca di negara tertentu. Yang berikutnya adalah menyeragamkan penafsiran gambar. Gambar yang dibuat di Jepang misalkan, atau gambar yang dibuat di Cina, maka penafsirannya itu akan sama ketika menggunakan standarisasi gambar. Yang berikutnya adalah memudahkan komunikasi. Jadi kalau standarnya sama, maka berkomunikasinya itu lebih mudah. Kemudian juga memudahkan kerjasama. Kalau kita misalkan membuat sepeda motor gitu ya, sepeda motornya sebagian spare partnya dibuat di Indonesia, sebagian spare partnya dibuat di Jepang, maka dengan adanya standarisasi gambar, maka kita bisa mengerjakan spare part itu dan nantinya kita gabung menjadi satu dan bisa dirangkai. Selanjutnya adalah memperlancar produksi. Dengan adanya standarisasi gambar, maka akan memperlancar produksi oleh perusahaan. Demikian pembahasan dasar gambar teknik pada kesempatan kali ini. Terima kasih.